bukannya Al-Quran itu 80%-an kebanyakan ngikutin dari Alkitab ya. Gini. Karena kan Islam itu kan bukannya agama terakhir yang menyempurnakan katanya. Terus? Jadi kan banyak banget juga kan Al-Quran itu menceplak dari Alkitab. Menjiplak. Ya. Oke. Dan Sekarang gue durasi. peragain ya. Ya. Sekarang gue peragain nih. Ini orang Islam kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gue peragain ya. Ini abang-abang dua nih. Saya tanya, di Quran ada nggak cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Nggak ada nggak? Ada nggak? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu atau nggak ada? Ini nggak tahu. Nggak tahu. Nggak baca Al-Quran anjir. Perasaan nggak ada? Masa pakai perasaan? Ya pakai perasaan lah. Yakin? Bener ya? Ada nggak cerita Nabi Harun bikin patung sapi berhala untuk disembah bangsa Israel? Di Quran? Kalau di Quran bikin patung sapi siapa? Nggak tahu juga? Astagfirullahaladzim. Lama-lama login dan Asyhadu. Haleluya. Nggak ada cerita Nabi Harun. Berarti KTP Memang kan? nggak ada, tapi yang bikin siapa di Quran? Namanya Samiri namanya. Aja. Ya. Aku pernah dengar sebenarnya, cuman aku lupa. Makanya ngaji lagi. Dua dah. ya, ini dua. Alif batas. Lanjut nih. Ada nggak di Quran cerita Nabi Daud, Nabi Lot menghamili dua anak perempuannya? Ada. Ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzina sama Binor? Tahu Binor kan? Binor. Apa? Binoran. Ada nggak? Berzina loh. Ada nggak cerita di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Ada nggak cerita di Quran Nabi Ayub alaihissalam nyalahin atau menghujat Allah? Di sini semua ada nih. Kalau di sini ada cerita Nabi begitu, di Quran nggak ada cerita Nabi begitu. Kira-kira apakah Quran jiplak ini? 80% kok. Berarti 20%-nya nggak jiplak. 80%. Pernah ngitung emang 80%? Nggak sih, kata orang-orang. Orang. Ya, Gini, jadi saya jelasin. Quran itu boleh dikatakan begini. Quran itu adalah yang disebut sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi bukan kitab Yahudi, bukan kitab Kristen. Satu. Yang kedua, Quran itu adalah fungsinya sebagai al-muhaimin, mengoreksi. Jadi kitab-kitab yang dulu sudah pernah diturunkan, ditulis sama orang-orang yang bukan pengikut nabi-nabinya, disalahpahami oleh pengikutnya, diluruskan, dikoreksi sama Quran. Kemudian baru dijelaskan oleh Quran. Sebutannya mubayyin.